Kamselindo merilis sebuah data bahwa angka kematian yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas menimbulkan korban jiwa kurang lebih 27.000 dalam kurun waktu selama 1 tahun. Hal ini tentunya disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya standarisasi keselamatan yang tidak dimiliki oleh setiap kendaraan yang digunakan dan berbagai faktor lainnya. Berdasarkan data tersebut, tak jarang kecelakaan yang terjadi melibatkan angkutan barang. Maka dari itu, sebuah organisasi yang bernama Kamselindo hadir dengan fokus pada keamanan dan keselamatan. Kamselindo sendiri merupakan organisasi yang menjadi wadah bagi perusahaan truk dalam rangka menciptakan bisnis angkutan barang ke arah yang lebih baik. Dalam organisasi tersebut beranggotakan supir truk, peti kemas, dan bus. Inilah spesial dialog bersama Kamselindo dengan tema Kamselindo dan Regulasi, Sinergi untuk Transportasi yang Lebih Baik. Halo sahabat finansial, video yang baru Anda saksikan tadi adalah soal Kamselindo. Kamselindo, sebuah organisasi yang memfokuskan diri pada keamanan dan keselamatan. Organisasi ini berdiri sejak 9 April 2021. Kamselindo lahir didasari atas keprihatinan terhadap banyaknya kecelakaan yang melibatkan angkutan barang di dunia kerja. Nah, Kamselindo sendiri merupakan organisasi yang menjadi wadah bagi perusahaan-perusahaan truk dalam rangka menciptakan bisnis angkutan barang ke arah yang lebih baik dan tentunya lebih aman. Nah, organisasi ini juga beranggotakan para supir truk, peti kemas, dan bus. Inilah spesial dialog Kamselindo dan Regulasi, Sinergi untuk Transportasi yang Lebih Baik. Bersama saya Michael Carlos dan sudah hadir di studio kami Dr. Kiatmaja Lukman yang merupakan Ketua Umum Kamselindo. Halo, apa kabar Pak Kiat ya, saya menyapanya. Ya, Mas Carlos, apa kabar? Ya, terima kasih Pak Kiat sudah hadir. Apa sebenarnya Kamselindo itu kalau misalnya harus dikenal oleh masyarakat? Tampaknya masih belum terlalu bergaung begitu. Kira-kira Kamselindo bergerak di bidang apa dan apa yang seharusnya kita kenal dari Kamselindo? Mungkin kalau kita diskusi tentang terkait ekonomi mungkin lebih seksi gitu ya. Kalau kita bicara tentang di dunia usaha lah. Bottom line is profit. Okay. Kalau ini kalau bicara di dunia usaha. Tapi semakin seiring berjalannya waktu kita mulai memikirkan tentang manfaat kita ke society. Makanya ada program-program yang namanya TJSL gitu ya, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, Kamselindo sendiri ini kan berdiri tadi udah disampaikan bahwa kita adalah asosiasi yang beranggotakan perusahaan mayoritas di bidang transportasi dan logistik. Kenapa kita berdiri? Awalnya itu memang berangkat dari keprihatinan. Ada data terakhir di Korlantas tahun 2023 itu sekitar 27.000 orang meninggal tiap tahun. Dan karena kecelakaan kerja. Karena kecelakaan lalu lintas. Ini di jalan ya, ini di jalan. Nah, 3 sampai 4 orang meninggal tiap jamnya. Nah, yang lebih memprihatinkan memang mereka meninggal penyebab utamanya adalah sepeda motor. Kecelakaan lalu lintas itu didominasi sepeda motor. Tapi yang kedua adalah truk. Kenapa? Yang setiap hari kita lihat lalu lalang di jalan tol ataupun jalan umum ya? Di jalan umum ya, walaupun jumlahnya paling sedikit. Jadi kita ini jumlahnya sedikit, tapi penyebab kecelakaan kedua terbesar setelah motor adalah kendaraan truk. Nah, oleh karena itu kami beranggapan bahwa selain kita mencari cuan, kita juga harus memikirkan lingkungan kita dong, gitu kan ya. Jangan sampai kita menjadi sorotan bahwa truk ini penyebab kecelakaan nomor 2. Nah, oleh karena itu, makanya Kamselindo ini hadir. Sebenarnya kalau kita diskusi agak sedikit lebih panjang ya. Kewajiban perusahaan angkutan di jalan itu kan sesuai dengan amanat Undang-Undang 22 tahun 2009. Kalau kita, undang-undangnya Undang-Undang 22. Jadi semua yang ada di jalan ini dinaungi sama Undang-Undang 22 tahun 2009. Setelah itu ada PP nomor 37 tahun 2011 tentang Rencana Umum Keselamatan Jalan, sama PP 37 tahun 2017 tentang tentang yang 5 pilar itu. Jadi di aspek kita, pengusaha itu selain bersama dengan pilar-pilar yang lain itu memiliki tanggung jawab. Tanggung jawabnya adalah untuk melaksanakan sistem manajemen keselamatan di perusahaan masing-masing. Nah, Kamselindo di sini hadir untuk membantu anggota
melaksanakan sistem manajemen keselamatan tersebut. Sekarang ini jumlahnya memprihatinkan. Karena dari seluruh database yang ada di Kementerian Perhubungan, jumlah perusahaan angkutan kan ada sekitar 10.000. 10.000. Itu angka yang besar sekali. Angka yang besar. Tapi yang memiliki SMK hanya 160. Wow. Jadi jauh. Iya. Dulu sebelum ada Kamselindo nih, kita mungkin diskusi sedikit. Iya. Tahun 2021 itu baru 12 dari 10.000. Artinya kebanyakan perusahaan angkutan tersebut tidak melaksanakan amanat undang-undang dan amanat PP. 3 tahun setelah itu kemudian ada berapa jumlahnya Nah, sekarang? setelah itu 160. 160. Walaupun angka itu masih jauh dari Sekali di angka 10.000 tadi ya. Dari angka 10.000. Jadi artinya selama ini perusahaan-perusahaan ini hanya memikirkan bagaimana mereka survive gitu. Tapi tidak banyak effort dilakukan untuk melakukan sistem manajemen yang berkeselamatan itu. Iya, Pak Kiat, 10.000 perusahaan kemudian di tahun ini baru 100. Yang terdaftar loh ya. Yang terdaftar. Berarti yang nggak terdaftar Lebih itu lebih banyak lagi, seharusnya, lebih banyak besar lagi jumlahnya. jauh lebih besar. Dan yang masuk Kamselindo baru Kamselindo saat ini beranggotakan sekitar 105. 105. 105 Itu perusahaan. jauh sekali, angka yang sangat Jauh sekali. Nah, kalau kita kemudian bicara soal perusahaan yang bergabung dalam Kamselindo, nah kemudian jika sebuah perusahaan itu memutuskan untuk concern di bidang keselamatan misalnya, kan itu yang menjadi visi Kamselindo Ya, gitu ya. Berapa sebenarnya investasi yang harus dikeluarkan? Apakah nilai ini sesuai dengan mungkin perusahaan menghitung untung rugi gitu? Kenapa saya harus masuk Kamselindo begitu? Nggak gini. Seperti apa simulasinya sebenarnya? Ya, jadi kalau bicara tentang sistem manajemen keselamatan seperti yang saya jelaskan tadi itu memang sudah wajib harus dibuat sama perusahaan angkutan. Itu amanat undang-undang. Itu amanat undang-undang dan amanat undang-undang Cipta Kerja. Ya. Bahkan di peraturan PP 5 turunannya itu yang KBLI, saya lupa KBLI-nya berapa ya yang tentang angkutan umum. Tapi secara prinsip kalau perusahaan itu tidak memiliki sistem manajemen keselamatan, maka izinnya tidak akan verified. Oke. Jadi perusahaan angkutan di Indonesia ini bisa saya pastikan hampir sebagian besar tidak verified Ya. izinnya. Karena kenapa? Karena mereka baru 160 yang punya SMK. Ya. Sedangkan untuk verified mereka perlu SMK. Jadi banyak sekali perusahaan angkutan umum atau angkutan barang khusus. Angkutan barang khusus memang wajib ya, tapi angkutan barang umum lah khususnya. Itu yang belum melaksanakan amanat undang-undang tersebut. Amanat undang-undang tersebut. Bahkan sama pemerintah dibuat lebih ketat di peraturan OSS. Bayangkan dititipin di perizinan loh. Ya. Di perizinan. Masih aja jalan tanpa OSS-nya terverifikasi. Nah, jadi sebenarnya itu amanat undang-undang. Mereka tergabung dalam anggota Kamselindo ataupun tidak anggota Kamselindo, harusnya mereka melaksanakan. Dan dengan bergabung dengan Kamselindo seharusnya kemudian amanat undang-undang itu bisa lebih dipenuhi begitu kan? Harus begini, Kamselindo sendiri kan memang organisasi ya. Memfasilitasi itu. Memfasilitasi. Kita bukan penegak hukum. Jadi artinya keanggotaan kita juga sangat ekonomis lah menurut kami. Karena biaya pendaftaran Rp1.000.000 dan setelah itu membership seumur hidup. Kalau di kita tuh. Tapi secara prinsip kita membantu juga kepada anggota dengan menyelenggarakan kayak model pelatihan-pelatihan begitu. Jadi dari 10 elemen tersebut kita bredel. 10 elemen yang ada di SMK ya. Jadi mereka bisa meningkatkan kapasitasnya. Tapi yang jadi masalah, perusahaan-perusahaan angkutan di Indonesia itu kan sebagian besar perusahaan keluarga. Yang kemudian tiba-tiba membesar. Manajemen yang dilakukan adalah manajemen kekeluargaan. Sistem manajemen kekeluargaan. Di sana itu ya direktur utamanya merangkap direktur kebersihan, merangkap direktur teknik direktur dan sebagainya. Dia merangkap segala macam. Jadi ketika mulai harus membuat sistem manajemen keselamatan, itu kayak ISO. Mungkin simpelnya kayak ISO lah. Kayak kita buat ISO gitu, ISO 9001 atau kayak SMK 3 kalau di itu. Ketika teman-teman di angkutan ini disuruh membuat, mereka langsung kaget. Akhirnya yang banyak terjadi sekarang nih juga, termasuk di yang 160 itu, akhirnya menyewa konsultan untuk membuat sistem manajemen keselamatannya. Tapi pelaksanaannya itu menjadi pertanyaan lagi. Beberapa kejadian yang lalu, walaupun memiliki SMK, ternyata juga masih terlibat kecelakaan ya. Kesannya formalitas saja. Akhirnya
kalau kita nggak menekankan ke sisi implementasi di dalamnya, di perusahaannya, nanti itu akan jadi formalitas. Nah ini PR buat Kementerian Perhubungan sebenarnya. Ya, kembali ke pertanyaan saya tadi, untuk perusahaan-perusahaan ini, walaupun kemudian Pak Kiat bilang tadi banyak sekali perusahaan keluarga mungkin, dan pada akhirnya kalau harus mengurus segala sesuatu, menjawab amanat undang-undang tadi pakai konsultan, dan kemudian pada praktiknya mungkin nol besar begitu ya. Nah, investasi semacam apa sih sebenarnya yang perlu disadari oleh pemilik usaha semacam ini, bahwa namanya keselamatan itu adalah kewajiban atau mungkin juga sebuah investasi begitu? Betul. Nah, kita nggak akan mengerti harga pentingnya keselamatan lah ya. Harga yang dibayar gini. Pentingnya untuk pentingnya keselamatan. Kenapa? Sampai terjadi kecelakaan. Iya. Itu kita akan memahami. Dan kita nggak akan minta ada kecelakaan, tapi benar. Mungkin bisa dikatakan keselamatan itu harganya sangat mahal. Sangat mahal. Karena gini, kita nggak akan mengerti sampai terjadi kecelakaan. Itu di sisi perusahaan. Sedangkan kalau kita bicara mengenai kecelakaan, itu karena kita penyebab kecelakaan nomor 2 ya, tracking gitu ya. Nah, hampir semua perusahaan pasti mengalami kecelakaan. Entah itu skalanya kecil atau skalanya besar. Nah, kalau misalnya di lapangan sendiri Pak Kiat dengan Kamselindo sendiri melihat seperti apa sih gambaran standar keselamatan di perusahaan-perusahaan. Tadi dikatakan kita nomor 2 kecelakaan tertinggi gara-gara truk gitu ya di jalanan. Gambaran umum sebenarnya standar keselamatan yang diterapkan perusahaan-perusahaan logistik itu realitanya di perusahaan-perusahaan itu seperti apa sebenarnya Pak Kiat? Mungkin kalau kita lebih gampang saya gambarkan kayak pesawat deh. Iya. Di pesawat mereka melakukan sistem manajemen keselamatan juga. Tapi mereka melakukan perbaikan dengan cara preventif. Artinya ketika pesawat jalan dia harus dalam kondisi prima. Itu udah rumus. Nggak mungkin dong begitu pesawat berangkat, ada yang ketinggalan, balik lagi kan nggak mungkin. Kita satu pesawat bisa panik gitu ya. Betul. Nah, artinya harus dipastikan sebelum pesawat itu 3 landas dia oke. Seharusnya hal yang sama diterapkan pada perusahaan logistik semacam ini untuk kendaraannya gitu. Persis. Harusnya praktek semacam ini dilakukan di kita juga. Tapi fakta yang ada di lapangan banyak perusahaan itu bahkan tidak memiliki garasi sendiri. Jadi artinya ketika dia sampai ke tujuannya suruh cari parkir sendiri pengemudinya, terus nanti perbaikannya tergantung supir. Jadi supir yang dibebani tanggung jawab, pengemudi yang dibebani tanggung jawab untuk perawatan kendaraan tersebut. Nah, yang penting tripnya jalan. Nah, kalau model semacam ini cuma hanya kejar trip, perawatan di beban, walaupun biayanya di cover sama perusahaannya biasanya nggak mungkin. Tetapi dalam kata lain sebenarnya tidak diserahkan kepada profesional begitu. Tidak, tapi diserahkan pada pengemudi. Nah, kalau di pengemudi goalnya beda. Pengemudi kan maunya kerja. Berarti dia semakin banyak tarikan, dia akan semakin banyak uangnya. Karena sistem perusahaan angkutan dengan pengemudi itu biasa dengan sistem kemitraan. Jadi kalau semakin banyak dia narik, insentifnya semakin tinggi. Dapatnya semakin banyak. Dan di situ kita tidak bisa memastikan bahwa misalnya servis atas kendaraan itu berjalan sesuai prosedur atau tidak gitu. Persis, karena kalau dia mengutamakan trip, rusak dikit-dikit kira-kira gimana? Setelah ini. Nah, karena kecelakaan udara sama kecelakaan darat itu agak beda. Udara itu kalau jatuh bisa dipastikan hampir bisa dipastikan 100% meninggal. Jarang kan kita dengar pesawat jatuh terus ada yang hidup semua gitu kan? Jarang. Tapi kalau di kendaraan, seringkali kan ada kecelakaan mulai dari yang kecil sampai yang paling besar tuh derajatnya. Serempetan doang. Itu kan termasuk kecelakaan. Iya kan? Gagal ngerem itu kadang-kadang bisa berakibat fatal atau tidak seberapa fatal. Nah, kalau itu kadang-kadang menjadi diremehkan. Padahal kalau kita total akumulasi jumlah orang meninggal karena kecelakaan di jalan itu jauh lebih besar daripada kecelakaan pesawat. Kalau ke sana Pak Kiat, pernah tidak Kamselindo mengukur begitu ya, ada suatu studi mungkin yang mengukur presentasi perusahaan-perusahaan sebelum dia gabung ke Kamselindo, angka atau persentase kecelakaannya itu berapa, lalu kemudian setelah di Kamselindo menerima kemudian berbagai macam tadi dikatakan seperti pengembangan diri perusahaan begitu, misalnya di area-area standar-standar keselamatan kerja, itu ada tidak sih angkanya, perbandingan antara sebelum dan sesudah bergabung? Kita memang sih nggak narik indikator itu ya. Tapi sebenarnya ya itu masukan bagus yang bisa kita coba ya. Jadi selama ini
Tapi gini kadang-kadang, sama halnya kalau kita bicara kecelakaan, sama halnya kalau kita bicara kejadian misalnya kerampokan lah mobil itu ya. Itu biasa di perusahaan angkutan itu kan mereka anggapnya sebagai aib ya. Yang tidak perlu diekspos ke kompetitornya. Bagaimanapun juga namanya asosiasi itu kan perkumpulan kompetitor. Iya. Betul kan? Betul. Asosiasi itu kan sejenis. Jadi perkumpulan kita itu kan perkumpulan kompetitor gitu. Iya. Nah, ada sebagian-sebagian yang tidak diceritakan. Usaha kecelakaannya banyak. Nanti yang satu cerita ke pelanggannya dua-dua nih. Ini kan bisa aja terjadi itu. Oh, di situ begitu. Nah, itu biasanya di dalam asosiasi itu asosiasi merupakan alat untuk advokasi. Iya. Untuk bargaining juga. Tapi kalau di kita, karena kita temanya jelas ya, kita membawa misi keselamatan itu, kita nggak bisa mempromosikan kebalikannya gitu. Ya. Nah, tapi secara biasanya di kalangan anggota kita pun juga ada sebagian informasi yang mereka simpan. Oke. Nah, kalau cerita itu masukan bagus, mungkin bisa kita adakan survei secara anonimus gitu ya. Iya. Secara anonimus berapa yang kecelakaan sebelum dan sesudah gitu. Dan bagi saya bisa kita bisa dikritisi kalau tidak tepat, kemudian kemungkinan bahwa ada arah yang jelas Kamselindo, visi misinya jelas begitu. Maka kemudian kita bisa melihat seharusnya perbedaan antara sebelum bergabung dengan suatu asosiasi yang sebenarnya visi misinya adalah menjamin bagaimana pengembangan diri perusahaan untuk standar keselamatan kerja itu sendiri. Karena gini, di dalam sistem manajemen itu sendiri, sistem manajemen keselamatan itu ada 10 elemen. Ya. Salah satunya ya beberapa hal yang harus kita lakukan. Dan itu advokasi yang dilakukan oleh Kamselindo. Itu ada di dalam undang-undang, tapi kita mempromosikan itu. Mempromosikan itu. Karena dengan kata lain sebenarnya advokasi. Kamselindo. Karena memang kalau kita bicara keselamatan dan keamanan ya, bentuk keselamatan kita itu kita ambil dari seperti amanat undang-undang. Jadi yang di undang-undang itu kan setiap perusahaan wajib membuat dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan. Nah, itulah yang kita dorong, biar align lah, align dengan yang negara inginkan. Tapi secara prinsip kalau 10 elemen itu dilakukan, sebenarnya kecelakaannya bisa diukur karena ada pengukurannya. Di elemen 7 dokumentasi, elemen 10 itu tentang pengukuran jumlah kecelakaan gitu ya. Nah, itu sebenarnya kita bisa bandingkan dari tahun ke tahun itu. Antara bagaimana nanti jumlah kecelakaan itu menurun. Jadi itu memang hal-hal yang kita promosikan ya di asosiasi. Sejauh mana Pak Kiat di bagian air ini pemerintah kemudian bersinergi dengan asosiasi-asosiasi semacam Kamselindo untuk mendukung sebenarnya ekosistem keselamatan kerja yang lebih baik sebenarnya. Ya. Nah, sebenarnya begini. Kalau harusnya di dalam Kementerian Perhubungan lah contohnya ya. Kan ada 5 pilar keselamatan jalan ya. Ini sesuai undang-undang nih ya. 5 pilar keselamatan jalan. Yang pertama itu adalah pengguna jalan yang berkeselamatan. Sorry, saya urutkan sesuai pilar aja. Pilar pertama itu tentang perencanaan itu di Bappenas. Perencanaan tentang keselamatan jalan ini. Kedua itu tentang jalan yang berkeselamatan. Itu ada di PUPR. Ketiga itu di Kementerian Perhubungan sarana yang berkeselamatan. Makanya ada namanya timbangan, ujikir. Nah, itu domain mereka. Nomor 4 itu di kepolisian. Yaitu pengguna jalan yang berkeselamatan. Ini di kepolisian. Jadi kalau kita bicara orang ke Kementerian Perhubungan nggak masuk gitu. Karena masing-masing sudah ada bagian pada pilar masing-masing. Betul, begitu. ada kaflingnya. Nah, yang kelima ini penanganan pasca kecelakaan. Jika terjadi kecelakaan, yang menangani siapa? Di sana Kementerian Kesehatan yang berperan. Walaupun di luar ini ada stakeholder lainnya, pengusaha, KNKT. KNKT kan masuk. KNKT ini dia berperan lebih sentral ketika ada laka yang menonjol. Terus habis gitu akademisi dan lain-lain. Itu stakeholder yang ada di luar 5 pilar tersebut. Nah, tapi di dalam 5 pilar tersebut nggak ada saya rasa. Paling nggak yang di tingkat direktur gitu ya, atau yang memang membidangi keselamatan itu sendiri. Di Kementerian Perhubungan sendiri nih, ada 5 direktorat. Direktur manajemen keselamatan itu berada di subdirektorat. Jadi di bukan direktur. Bukan, berada di eselon 3. Nah, kalau kita bicara di tingkat eselon 3,
eselon 3 bisa apa sih gitu ya. Ya. Apa yang mau dibilang Pak Kiat dari harapan terhadap pemerintah yang seharusnya sinergi dalam persoalan visi misi yang juga diusung oleh Kamselindo ini? Kita kan membicarakan 27.000 warga Indonesia 270 juta. bukan. 227.000 tiap tahun warga kita meninggal. Yang meninggal. Oke. Karena kecelakaan. Oke. Yang lebih parah lagi itu orang usia produktif nih. Ya. Jadi kecelakaan itu menyebabkan kemiskinan baru juga karena ketika itu menimpa kepala keluarga, tentunya keluarganya juga menjadi miskin, satu keluarga. Ya. Ini Nah, sebuah urgensi yang harusnya. oh ini sangat urgent karena 3-4 orang meninggal tiap jam kan harusnya udah dahsyat ya. Masa kita nunggu 10 gitu tiap jam gitu kan. Nah, artinya Direktorat Keselamatan itu sendiri udah seharusnya waktunya dipikirkan karena pelaksanaan keselamatan itu nggak pernah begitu komprehensif, gitu. Nggak pernah dilakukan secara komprehensif, semua tersilo. Nah, Kamselindo di sini ini berusaha mencoba merajut dengan semua pilar itu. Memang ini udah kita lakukan dan kita juga melakukan beberapa kolaborasi dengan pilar-pilar itu. Responnya apa sejauh ini? Bagus, cuma terbatas. Gini maksud saya, kayak dengan KNKT kan selalu menangani lakajol ya, laka yang menonjol. Nah, ketika terjadi lakajol, mereka menurunkan tim investigator mereka, KNKT. Kita juga melakukan pelatihan investigasi loh dengan KNKT, maksudnya anggota-anggota kita. Artinya sinergi itu sebenarnya sudah terjadi. Sudah terjadi. Apa yang kemudian yang perlu ditingkatkan, Pak Kiat? Ini udah terjadi. Dengan Polri pun lagi kita coba bangun. Dengan perhubungan pun kita buat kayak semacam auditor SMK untuk memastikan kualitas tadi itu. Kita kan jangan cuma sekedar macan kertas, dokumen ada, izin keluar, tapi pelaksanaannya zero. Nah, ini kan problem kan? Nah, kita coba merajut nih untuk supaya ini bisa jalan. Tapi sampai sekarang nih kalau kita bicara tentang undang-undang forum lalu lintas angkutan jalan. Kan ada Perpres 37 tahun 2017 tentang RUNK, Rencana Umum Keselamatan Nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di dalamnya itu mengamanatkan terbentuknya forum lalu lintas keselamatan jalan yang berisi teman-teman ini. Karena kalau tanpa dikoordinasikan, tanpa disinergikan, itu nggak akan jalannya sendiri-sendiri. Sampai sekarang undang-undangnya udah bertahun-tahun nih, forumnya belum ada. Jadi kapan hari kita pernah diskusi, kita ini punya akte lahir tapi bayinya nggak ada. Aktenya udah ada, bayinya mana? Nggak ada. Nah ini menandakan ketidakseriusan pemerintah nih. Padahal ada 27.000 orang ya. 27. Aktenya keluar, bayinya nggak ada, kan lucu nih. Bayi dulu dong baru akte. Ya kan, ini akte dulu, bayinya nggak ada. Jadi ini coba kita dorong. Kemarin Korlantas melakukan trigger untuk melakukan sinergi forum itu pertama, tapi saya rasa kurang ada sambutan dari instansi yang lain. Sibuk dengan tupoksinya masing-masing. Nah, artinya apa? Keselamatan ini kan harusnya kalau kita bicara kan selalu yang pertama dan utama gitu ya. Tapi bukankah itu juga tantangan bahwa yang namanya menyatukan 5 pilar ini juga suatu PR yang luar biasa berat juga. Berat karena Bappenas itu selaku yang merencanakan ya. Itu harusnya lurahnya di Bappenas, tapi di Bappenas itu sendiri ini nggak begitu rolling lah kalau saya lihat. Nah, oleh karena itu memang kalau kita bicara keselamatan yang pertama dan yang utama, tapi kalau cuma lempar-lemparan, surat akte lahirnya udah jadi tapi bayinya nggak ada gitu ya. Nah, artinya saya sih terus terang agak sedikit pesimis gitu kalau bicara dari dorongan pemerintah ya. Makanya kita coba membuat organisasi yang memang coba fokus untuk itu, walaupun yang namanya cinta itu kan harus saling harus hayung bersambut kan. Kan nggak bisa bertepuk sebelah tangan dong, bener nggak? Nah, tapi kita nggak lelah terus mendorong karena memang visi misi kita untuk mewujudkan transportasi dunia transportasi dan logistik yang lebih aman dan berkeselamatan. Itu tujuan itu visi misi dan tujuan yang visi misi dan tujuan kita. Jadi artinya walaupun masih terbata-bata ya di sisi pemerintah, tapi kita akan coba dorong. Tapi gini loh, ada batasan effort yang bisa kita lakukan. Kita nggak bisa tetap kadang-kadang kan menunggu respon. Ya kan? Menunggu. Kita terus tapi nggak responnya nggak ada. Jadi kita terus berjuang walaupun
dirjen berganti dirjen, Iya. direktur berganti direktur. Bentar lagi mengganti pemerintahan. Habis gitu ganti kan. pemerintahan. Iya. Tapi jangan nanti lagunya lagu lama terus. Jadi artinya kita ini dengan ada asosiasi ini kita terus mengingatkan. Iya. Yang saya catat tadi adalah urgensi terhadap angka kecelakaan kerja yang begitu tinggi, 27.000 orang yang meninggal setiap tahun. Setiap tahun Iya, itu yang setiap tahun. seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah. Dari sisi itu kemudian kita lihat bahwa visi-visi Kamselindo begitu mulia. Apa yang seharusnya kemudian dilihat oleh perusahaan-perusahaan logistik dan angkutan ini untuk melihat, mari kita berjalan bersama. Ada nih asosiasi yang sungguh mulia begitu visi-visinya itu. Seperti apa sih, apa yang bisa disampaikan Pak Kiat untuk Begini. dunia usaha? Saya sih lihat perkembangan jumlah anggota sebenarnya cukup senang ya. Karena begini, dari awal kita berdiri waktu itu kan waktu kita adakan Munas pertama itu anggota kita 40. Jumlahnya sekitar 40-an. Dan waktu itu dihadiri sama Dirjen Perhubungan Darat, diwakili sama Pak Rizal Wasal, yang waktu itu Direktur Keselamatan, yang sekarang Direktur Perkeretaapian, Dirjen Perkeretaapian Pak Rizal. Nah, waktu itu memang kita sedikit, tapi begitu kita mulai melakukan program-program pendekatan dengan pemerintah, dengan instansi untuk membuat program melengkapi SMK itu, sedikit demi sedikit bertambah tuh, anggota bertambah 20, bertambah 30, sampai sekarang sekitar 100 lebih lah, udah di atas 100. Artinya apa? Saya juga senang karena ada yang merasakan hal yang sama. Ya, kesadarankah bahwa keselamatan itu penting? Karena keselamatan itu penting tuh harus berangkat dari kesadaran. Baik. Harus berangkat dari kesadaran. Soalnya kenapa? Secara prinsip namanya perusahaan itu berdiri untuk mencari uang. Iya kan? Bottom line is money, gitu kan? Ini bottom line. Mau ngapain A, B, C, D, putar, duitnya ada nggak? Kan itu namanya perusahaan kan hadir untuk itu. Nah, cuman kita kembali mengingatkan kalau kita tidak hanya mencari uang, tapi juga harus memperhatikan lingkungan kita dong. Jangan sampai kita cari uang, tapi banyak orang meninggal karena bisnis kita gitu. Itu kan memprihatinkan. Buangnya kemana? Kecelakaan, remblong, kecelakaan gitu, kecelakaan. Nah kalau sangat gampang mengambing hitamkan kecelakaan ya. Padahal namanya kecelakaan itu bisa ada hal-hal yang bisa diantisipasi. Diantisipasi, di manage, jadi agar pekerjaan kita tidak menyebabkan ke orang lain. Nah, dengan bertambahnya jumlah anggota, sebenarnya kita juga bangga ya. Artinya lebih banyak perusahaan yang sadar. Anggap aja kita kelompok sadar lah. Jadi kalau semakin banyak anggota kita, lebih banyak masyarakat yang sadar terhadap keselamatan. Nah, ini menyenangkan. Artinya apa? Kita sendiri juga membutuhkan dukungan dari pemerintah. Artinya janganlah sendiri-sendiri di dunianya. Sendiri-sendiri di dunianya. Karena ini tim effort. Group effort, tim effort. Jadi artinya kita harus melakukan ini bersama-sama supaya nggak ada lagi nyawa anak manusia Indonesia yang mati sia-sia di jalan. Dan menghambat kita mencapai Indonesia emas katanya 2024 kan? Dan kiranya tepat sebenarnya Pak Kiat dikatakan bahwa ya membangun usaha seharusnya itu tuh investasinya adalah keselamatan ya. Betul, persis. Baik. Pak Kiat, terima kasih sudah hadir bersama kami Kabar Bursa di Spesial Dialog. Kita doakan supaya kemudian Kamselindo visi misinya ini bisa membawa perubahan yang signifikan bagi dunia logistik dan juga dunia usaha di bidang lalu lintas dan sebagainya begitu ya. Terima kasih sekali lagi. Makasih Mas Carlos. Ya. Dan sahabat finansial, banyak informasi yang kita dapatkan hari ini. Semoga dengan adanya Kamselindo seperti yang saya katakan tadi dapat terus membantu keamanan dan keselamatan para pekerja di bidang transportasi, khususnya di luar sana. Jadikan kabarbursa.com sebagai rujukan berita investasi Anda. Saya Michael Carlos, pamit undur diri, sampai jumpa.